إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk sekarang yang kelima, faedah dari beriman kepada qada dan qadar. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala khamisan fawaidul iman bil qada'i wal qadar. Yang kelima, faedah beriman kepada qada dan qadar. Setelah beliau Syekh Shalih Fauzan menyebutkan pembahasan tentang takdir, ini terbagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu ada maratib beriman kepada qada dan qadar, ada hukum beriman kepada qada dan qadar, makna qada dan qadar. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan yaitu tentang faedah beriman kepada qada dan qadar. Ya, faedah beriman kepada qada dan qadar yang kelima, kata beliau al-imanu bil qada wal qadar lahu fawaidu azimatun. Beriman kepada qada dan qadar memiliki faedah yang sangat besar, faedah yang sangat agung. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, hiya a'dhamuha, inilah yang paling besarnya, istikmalu arkanil iman, yaitu menyempurnakan ya rukun-rukun iman, sempurnanya rukun-rukun iman. Faman jahadal qada'a wal qadara, maka barang siapa yang menentang, menolak qada dan qadar, fa innahu lam yastakmil arkanal iman. Kalau begitu berarti dia belum menyempurnakan rukun-rukun iman. Allati fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman biha, yang telah ditafsirkan oleh Nabi tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa definisi beriman kepada qada dan qadar? Yaitu Anda beriman kepada Allah, ya, yaitu yang ditafsirkan oleh Nabi tentang iman, yaitu Anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan Anda beriman kepada qada dan qadar. Ini ada satu yang terlewat, yaitu apa? Yaumul akhir. Yaumul akhir. Itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
Itu terluput satu. Itu mungkin ya karena ini kan transkrip ya, dari ceramah. Ada yang terputus, ada apa. Jadi ini buku ini bukan Syekh Shalih Fauzan ngetik begitu kan? Tidak. Tapi Syekh Shalih Fauzan membahas matan Manzumah Al-Ha'iyah, kemudian beliau jabarkan dalam sebuah ceramah kajian. Direkam, kemudian dibukukan apa yang beliau sampaikan di ceramah tersebut. Faidatu as-saniyah, ini yang pertama. Jadi ini yang kedua sekarang. Tadi yang pertama berarti apa? Faedahnya yaitu sempurnanya rukun iman. Faedah yang kedua, annal abda yamdi wa la yastaslim lil awhami wal khawfi wa innama yamdi wa yaqul ma qadarallahu fa innahu sayakun jalastu aw lam ajlis. Yaitu yang kedua faedahnya bahwa seorang hamba dia tetap berjalan, tetap berusaha melaksanakan ya perintah larangan, berupaya mencari rezeki, menolak kemungkaran dan seterusnya. Wala yastaslim, dan dia tidak tunduk pasrah lil awham wal khawf, kepada angan-angan atau kepada ketakutan. Tidak. Ya, dia tidak pasrah kepada ketakutan. Dia berupaya untuk menghindar dari keburukan. Ya, dia berupaya untuk menggapai kebaikan. Tidak dibohongi oleh angan-angan, ditipu oleh angan-angan ketakutan. Dia terus berjalan. Kenapa demikian? Ya, karena dia telah beriman kepada asasnya, yaitu takdir. Innama yamdi wa yaqul, dia berjalan saja. Dia berjalan saja. Kemudian dia mengatakan, ma qaddarallahu fa innahu sayakun. Apa yang Allah takdirkan maka akan terjadi. Jalastu am lam ajlis. Apakah saya duduk atau aku tidak duduk? Ketika terjadi jihad, perang antara kaum mukminin melawan kaum kafirin, ya, diseru kaum mukminin infiru khifafan, ya wasiqalan, ya berangkatlah dalam keadaan ringan atau berat. Dia nggak perlu khawatir mati enggak ya, mati enggak ya. Nah, ini sudah ada perintahnya, berangkat jihad. Ini sudah ada perintahnya. Dia nggak perlu lagi pikir, ini ntar mati dah ya. Nah, dia akan beriman, bersandar kepada Allah, takdir Allah. Saya mati ya, saya duduk atau tidak duduk, berangkat atau enggak berangkat, mati juga. Nah, walihada hakallahu an hadil munafiqin yauma Uhud. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi kaum munafikin pada hari peperangan Uhud. Pada hari peperangan Uhud, faqala Allah taala berfirman, ini mengutip ucapan orang-orang munafikin, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'alu law ata'una ma qutilu. Yaitu orang-orang yang mereka berkata kepada saudara mereka yang waqa'adu, yang tidak berikut perang. Jadi kaum munafikin berkata kepada para sahabat, orang-orang tua, renta yang ada di Madinah yang tidak ikut perang. Mereka mengatakan qa'adu, yang duduk maksudnya tidak ikut perang. Qa'adu yang duduk artinya yang tidak ikut perang. Qa'adu yang mereka duduk. Lau ata'una, seandainya mereka para sahabat yang ikut di perang Badar yang meninggal ini yang syahid, lau ata'una, seandainya mereka mentaati kami, mentaati mereka kaum munafik untuk ikut provokasi mereka, jangan berangkat. Ma qutilu, maka mereka tidak akan dibunuh. Tuh lihat kan, dia sih, kurang lebih begitulah kaum munafik ya, berkata kepada para sahabat yang tinggal di Madinah. Ketika tersiar kabar banyak para sahabat yang mati syahid di medan Uhud, orang munafik berkata, tuh lihat, seandainya mereka ikut dengerin omongan kami, mereka nggak akan dibunuh. Tuh mati kan, kurang lebih begitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, fadra'u, ayo tolaklah kematian tersebut. Ya, fadra'u maknanya ya fadfa'u, ya idfa'u, tolaklah kematian tersebut. In kuntum ya an anfusikumul mauta. Tolaklah kematian dari diri kalian. Ayo, coba kalau memang kalian bisa demikian, coba tolak kematian dari diri kalian sendiri, gak usah dari orang lain. In kuntum shadiqin. Itu jika kalian
memang benar. Falaisal julusu fil buyuti yamna'u minal maut, maka bukanlah duduk-duduk di rumah itu mencegah kematian. Walaisal khuruju lil jihad yuqi'ul maut, dan bukanlah keluar untuk berjihad itu menyebabkan kematian. Au yajlibul maut, atau dapat mendatangkan kematian. Idza lam yuqaddirhu Allahu, apabila itu tidak ditakdirkan oleh Allah, fahuwa sababun, maka jihad itu cuma sebab saja. Fahuwa sababun, jihad itu cuma sebab. Lakin idza lam yuqaddirhu Allahu fala athara wala natijata lahu. Namun apabila Allah tidak mentakdirkan kematian tersebut, fala athara, maka tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya, wala natijata lahu, tidak ada hasilnya. Kalau Allah tidak takdirkan seorang mati di medan peperangan, tidak akan mati dia. Kata Syekh, wa kamil ladina yadkhuluna al-ma'arik, betapa banyak orang yang memasuki ma'arik. Ma'arik itu jamak dari ma'rakah, yaitu peperangan. Betapa banyak orang yang masuk ke medan pertempuran. Wa yakhrujuna salimina mu'afin, ternyata keluar dari medan peperangan dalam keadaan salimin, selamat, mu'afin, ya, walafiat, selamat walafiat. Ya, enggak apa-apa. Hadza Khalid bin Walid. Ya, coba lihat ini Khalid bin Walid, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lamma hadarathu al-wafatu, ketika kematian hendak menyapa beliau. Wafat, kematian menyapa beliau, hadarathu, menyapa beliau, menghampiri beliau. Qala, Khalid bin Walid meninggalnya di medan perang bukan? Bukan. Ya. Tapi kalau jihad jangan ditanya. Beliau panglima luar biasa. Di setiap medan pertempuran beliau panglimanya, dan kaum muslimin begitu yakin ya dengan keadaannya Khalid, sampai-sampai dengan keyakinan seperti ini Umar bin Khattab marah. Akhirnya Khalid bin Walid dicopot dari panglima perang menjadi kopral biasa saja. Karena khawatir ya iktimadnya kaum muslimin kepada Khalid, bukan kepada Allah. Sandarannya nanti kaum muslimin bersandar kepada Khalid, bukan pada Allah. Ini Umar khawatir menutup pintu yang lebih jelek lagi. Ini namanya satu dari Umar. Dicopot sama Umar. Gak beres nih kata Umar. Dicopot. Jadi kopral aja, prajurit. Subhanallah. Ini langkah luar biasa dari Amirul Mukminin. Ya. Dan ini bukan perendahan terhadap Khalid, tidak. Ini nggak ada urusannya sama Khalid. Itu kan keyakinan mereka. Khalid berjuang ikhlas. Ya, lihat yang terkenal. Beliau disitulah dijuluki oleh Nabi SAW sebagai Saifun min suyufillah, pedang-pedang Allah. Ya, itu di perang apa? Perang Mu'tah. Ya, yang beliau di situ berperang dengan sengitnya sampai menghabiskan sekian pedang dalam perang beberapa hari. Dan dengan strategi jitu, ya, cuma 3.000 pasukan bisa melawan ratusan ribu mengimbangi. Dengan strategi yang luar biasa, diputar. Ya, yang kemarin di sebelah kanan putar ke sebelah kiri, biar mereka menyangka, wah ini orangnya udah beda. Orangnya udah beda, ini berarti bala bantuan datang dari Madinah ini. Ya, dan seterusnya. Nah, kata Syekh, tatkala kematian menghampiri Khalid bin Walid mengatakan, ini di kamar ini sakit, bukan lagi perang. Ma fi jismi mawdi'u shibrin illa wa fihi ta'natun aw darbatun. Masya Allah. Ma fi jismi, tidak ada dalam tubuhku mawdi'un, satu tempat pun shibrin, sejengkal pun, illa wa fihi, kecuali di sejengkal tubuhku itu pasti ada ta'natun, bekas tusukan, aw darbatun, bekas pukulan pedang, tancapan panah, pasti ada. Mau sebelah tubuh yang mana, pasti pernah kena semua. Mau yang mana aja. Subhanallah. Ya, ini perang kayak begitu, puluhan perang yang dihadiri Khalid, sampai semua tubuhnya, sekujur tubuhnya banyak luka perang, ternyata nggak meninggal, nggak syahid di medan peperangan. Ya. Apa yang ditakutkan? Ya, karena Khalid beriman pada Allah, beriman pada takdir. Kata Syekh, wa kana yatamanna asy-syahadah,
beliau sangat berangan-angan mendapatkan syahadah, ya, mati syahid. Wa khada ma'arika 'azimatan, dan beliau menceburkan diri beliau, ya, di medan peperangan yang ma'azimah, ya, yang besar. Wa tamanna ayyuqtada, dan beliau berangan-angan dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, walakin lam yuqaddar lahu dzalik, tapi tidak ditakdirkan, ya, yang demikian tersebut, angan-angan beliau tidak ditakdirkan oleh Allah. Fal imanu bil qada wal qadar yab'asu 'ala syaja'ah wal iqdam wat tawakkul 'ala Allah. Maka beriman kepada qada dan qadar ini akan mendorong seseorang untuk syaja'ah, berani, wal iqdam, maju terus ke depan, wa tawakkul, dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala. Ammal qu'ud fala yughni syai'an. Adapun duduk-duduk aja di rumah enggak mau berangkat jihad, maka ini tidaklah memberikan, ya, tidaklah mencukupkan sedikit pun. Mau cukup dari apa? Mencukupkan diri biar tetap hidup supaya enggak mati, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba 'alaikumul qatlu illa fi madajihim." Katakanlah kepada mereka, "Law kuntum fi buyutikum," seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, labarazal ladina kutiba 'alaihimul qatlu, maka akan keluar juga orang-orang yang kutiba 'alaihim, yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah catat bagi mereka kematian. Ya. Ila madajihim, keluar dari rumah mereka, ngumpet, ya, mati juga di situ. Allah Taala berfirman, "Aina matakunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ya, dimanapun kalian berada, maka maut akan yudrikumul maut, akan menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, pasti mati. Ya, nggak mau perang di benteng yang kokoh, makan keselak dia, mati. Ya, mati. Mau di mana aja, mati bisa. Wal qada'u la budda ayyan fula, maka yang namanya ketentuan Allah itu pasti terjadi, terlaksana. Wala budda ayyajriya, maka pasti terjadi. Yajri, berjalan, maknanya pasti terjadi. Wala faidata fi qu'udil insan, maka enggak ada faedahnya, ya, manusia, seseorang tadi duduk tidak mau berangkat jihad, wa takhalluf fihi, dan dia menghindar an fi'il asbab an-nafi'ah, ya, dari melakukan sebab-sebab yang bermanfaat, semisal jihad tadi, wal kaffi anil asbab as-sayyi'ah, dan menahan diri dari sebab-sebab yang buruk. Fa hada yab'atsu fil insan al-quwwah wa syaja'ah wal iman billahi azza wajalla, maka hal ini akan menumbuhkan kepada manusia, ya, kekuatan, keberanian, keimanan kepada Allah azza wajalla. Wa yanfi anhu asyukuk, dan ini akan menghilangkan dari dia, orang yang beriman kepada qada dan qadar ini, keraguan-raguan, wal awham, ya, angan-angan, wa tasya'um, sikap pesimis, alladhi yusabu bihi katsirun minan nas, yang ini menimpa banyak manusia. Wa yanfi anhu al-waswas, ya, dan juga dia akan menafikan beriman kepada qada dan qadar, waswas. Walihada kana ahlul iman la yata'akhkharun an talabi ma fihi khairun wa ma fihi faidatun. Oleh karena itulah orang-orang yang beriman tidak mengakhirkan untuk mencari, ya, sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat faedah. Ya, dia tidak menunda-nunda. Li'annahum yu'minuna bil qada' wal qadar, karena mereka beriman kepada qada dan qadar. Wala yaqulun nakhafu minal maut, mereka pun juga tidak mengatakan kami takut kematian. Ya, awil qatli, atau takut dari pembunuhan. Idza kana al-mautu muqaddaran laka sayatika walau lam tadhhab ilaih. Kemudian, karena kematian kalau itu sudah ditakdirkan untuk menjumpai Anda, maka dia akan datang kepada Anda walaupun Anda lari pergi darinya.
Wa in kana lam yuqaddar falan ya'tika walau kunta fi asyaddil khatar. Nah, seandainya kematian itu tidak ditakdirkan, maka dia tidak akan datang menghampiri Anda. Walaupun Anda berada pada situasi yang paling genting sekalipun, tidak akan memberikan efek. Seorang dibom, yang lain meninggal semua, cuma dia aja yang enggak. Ya karena dia belum ditakdirkan. Ya, datang tsunami, semua wafat. Dia bisa berada di lautan berhari-hari. Ya, dengan bertelekan sebatang kayu berhari-hari di tengah tsunami, di tengah lautan ditemukan kemudian. Nah, ini kenapa? Karena tidak Allah takdirkan. Masih ingat nggak gitu? Pakai baju timnas Portugal, diundang sama Portugal. Nah, ini belum Allah takdirkan. Masya Allah. Yang itu berikutnya al-faidatu tsalisah. Faedah yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar. Annal insan idza asabathu musibatu la yajza. Maka seseorang apabila musibah menimpa dia, maka dia tidak galau. La yajza, dia tidak berkeluh kesah. Li'annahu yu'minu anna hadza bi qada'illahi wa qadarihi. Karena dia mengimani bahwa hal ini, musibah yang menimpa dia, itu merupakan ketentuan dan takdir dari Allah. Fahada yusahilu mulaqatal masaib. Maka hal ini akan memudahkan dia untuk mulaqah, untuk menghadapi berbagai musibah. Fala yajza'al insan. Maka seseorang tidak akan berkeluh kesah, galau ketika musibah menimpa dia. Wala yaltimu al-khadda, dia tidak akan menampar-nampar pipi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka niyah, meratap, merobek-robek ya kantong baju mereka atau kerah-kerah baju mereka, menampar pipi-pipi mereka, pingsan, berteriak dan seterusnya. Dari ungkapan, ekspresi tidak menerima ketentuan dari Allah ketika tertimpa musibah, kerabatnya yang ia cintai meninggal dan seterusnya. Wala yashqa al-jaib, dan dia tidak akan merobek-robek jaib. Nah, ini kajian kemarin kita di al-Mu'akhas, yaitu al-jaib kata Syekh Shalih Al-Fauzan yang tepat maknanya bukan kantong, yaitu apa? Kerah. Nah, kerah baju. Wala yad'u bid'awal jahiliyah, dan dia pun tidak menyeru dengan seruan jahiliyah. Dia tidak berteriak-teriak, meratap. Wa inna ma yasbir wa yahtasib. Maka dia akan bersabar dan mengharap pahala. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Kama qala ta'ala wa basyiris sabirin, sebagaimana firman Allah, beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang alaihim salawatun min rabbihim, mendapat salawat dari Rabb mereka, yaitu mendapatkan ampunan, pujian dari Rabb mereka dan rahmat. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang bawa kopi sampai ini, Pak Nurani aja. Masya Allah. Yang lain nggak bawa kopi. Kita sampai jam berapa loh? Minimal jam 9:30. Waduh, kata Pak Edi. Besok kerja nggak Pak Edi? Kerja. Besok subuh lagi, qiraah lagi kita Pak Edi. Syarah Baikuni. Antum sebelum kerja dikerjain dulu di sini. Nah, dikerjainnya bermanfaat ya. Mas Bowo ya. Lagi Mas Bowo nih ngaji mulu kayaknya. Masya Allah.
Mana tadi? Ya, alladzina idza asabatuhum musibah. Maka orang-orang yang tertimpa musibah la yalumuna anfusahum. Mereka tidak mencela diri mereka. Wa yaqulun as-sababu kadza wa kadza. Dan mereka mengatakan sebabnya ini dan itu. Bal yardauna bi qada'illahi wa qadarih. Bahkan mereka ridha dengan ketentuan dan takdir Allah. Wa annal musibata tahsulu ala ayyi halin. Bahwa musibah itu ya bisa terjadi dengan berkondisi apapun. In qaddaraha Allah. Apabila Allah mentakdirkannya. Fal muqaddaru yahsulu biidznillah, maka apa yang ditakdirkan itu terjadi dengan izin Allah. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Seandainya salah seorang di antara kalian tertimpa oleh sesuatu hal, maka janganlah dia mengatakan seandainya saya melakukan ini maka pasti begini, maka pasti begini begitu. Namun ucapkanlah qaddarallahu wa ma syafa'al. Ya. Itu ucapannya qaddarallahu wa ma syafa'al. Ya, ini dengan wazan fa'ala, qaddara. Atau boleh juga untuk mengucapkan qadarullah. Qadarullah tanpa tasdid. Nah, ini bersabar. Disebutkan oleh Syekh bersabar. Tapi kalau kata Ibnu Qayyim apa? Paling tertinggi kalau tertimpa musibah, bersyukur. Ini orang ma'rifat hakikat ini. Kata Ibnu Qayyim di Al-Fawaid, bersyukur. Dapat musibah bersyukur karena tahu di balik musibah terdapat pahala, terdapat ampunan, terdapat kenaikan derajat. Maka wah ini anugerah kalau begitu. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, tingkat hakikat ma'rifat ini. Ya, hakikat ma'rifat ini bukan yang disangka oleh orang-orang itu. Orang gila jadi wali itu udah ma'rifat hakikat. Orang gila jadi wali. Ada lagi orang yang sholat Jumat di Mekah katanya. Itu apa itu? Ma'rifat setan, bukan ma'rifatullah itu. Ya. Bukan ma'rifatullah, ma'rifatul syaitan. Wa hadza yuhawwinu 'alal insan al-masa'ib. Nah, ini kalau beriman kepada takdir, kata Syekh, yuhawwin, ini akan meringankan kepada seseorang ketika dia tertimpa musibah. Fayarda wa yusallim bi qada'illahi wa qadarih, maka dia akan ridha menerima dengan segala ketentuan dan takdir Allah. Fa hadhihi as-salatu fawaid, ya. Fahadihi as-salasu fawaidu min fawaidil imani bil qada'i wal qadar. Maka 3 faedah ini adalah di antara faedah-faedah beriman kepada qada dan qadar. Kesimpulannya kata Syekh yang pertama, istikmalul arkanil iman, yaitu beriman kepada qada dan qadar yang pertama menyempurnakan keimanan kepada menyempurnakan rukun iman. Karena beriman kepada qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman yang keenam. As-saniyah yang kedua, annal iman bil qada wal qadar yab'atsu 'alal quwwati wasyaja'ati wal iqdam fi sabilil khair. Bahwa beriman kepada qada dan qadar, maka ini akan menumbuhkan kekuatan, keberanian, iqdam, maju, optimis fi sabilil khair, dalam jalan kebaikan. Ya. As-salisah yang ketiga, annal iman bil qada wal qadar yuhawwinu 'alal muslim al-masa'ib. Beriman kepada qada dan qadar ini akan meringankan seorang muslim ketika dia tertimpa musibah. Meringankan musibah yang menimpa muslim, allati tajri alaihi, yang menimpa dia. Amma alladzi la yu'minu bil qada wal qadar, adapun orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, fa innahu yajza', maka dia akan galau, berkeluh kesah. Wa yatasakhatu, dan dia akan marah. Wa yahsulu minhu ma yahsulu, dan terjadilah pada diri dia dari apa yang terjadi. Wah, dengan dia bunuh diri, depresi, kemudian galau,
ya, stres, dan seterusnya. Dari ciri-ciri orang-orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Lihat, bunuh diri tertinggi itu di orang-orang yang beragama Shinto, agama Jepang. Ya. Hasil kurang memuaskan dia dapatkan, ini takdir tidak beriman, maka dia kecewa pada diri dia. Ya. Harakiri. Nah. Apa itu artinya harakiri? Bunuh diri. Bahkan anak SMP pun dapat nilai jelek, ya. Maka dia merasa hidupnya gagal. Tidak berarti kehidupannya. Dan mereka kalau sukses lupa daratan, goyang-goyang, joget-joget, pesta. Lupa kalau itu takdir juga. Sehingga merasa ini semua perbuatan mereka, hasil yang mereka lakukan, tidak ada peran Allah sedikit pun. Mereka gembiranya luar biasa, joget-joget, pesta-pesta, mabok-mabok, merayakan, pakai kembang api dan seterusnya. Kalau gagal, lihat terpuruk hidupnya. Ini cuma dua itu aja. Kalau mukmin dapat kebaikan bersyukur, dapat keburukan bersabar, tingkat terendah. Kalau tingkat marifatnya apa? Bersyukur juga. Masya Allah. Ya, barakallahu fiikum. Wal anasma'u katsiran amma yusamma al-intihar. Dan kita saat ini mendengar banyak apa yang dinamakan orang dengan intihar. Itu harakiri, bunuh diri. Wa annahu intashara baina ahli al-milal al-ukhra. Dan itu ya, menyebar ya, tradisi atau kebiasaan bunuh diri itu di agama-agama yang lain, bukan agama Islam. Agama sebelah sono, bukan Islam. Wa ma sababuhu? Apa sebabnya? Why? Al-jawab kata Syekh. Sababuhu adamul iman bil qada wal qadar. Sebabnya ialah tidak beriman kepada qada dan qadar. Idza tadayyaqa al-wahidu minhum nahara nafsah. Apabila salah seorang di antara mereka tadayyaqa, terjepit, merasa tertekan, depresi, maka dia nahara nafsah. Ya. Dia menyembelih diri dia sendiri, potong urat nadinya. Gantung diri. Ceburin ke sungai. Ya, nabrak arus di rel, apalagi naik ke itu sutet, sampai pada perkara yang putus cinta, ya Allah, putus cinta, patah hati, ya Allah, ini orang mental apa kayak begini, ya. Putus cinta gak, ya Allah, maksiat lagi, ya. Kalau seorang gagal aja, itu kan percintaan itu pacaran namanya. Gagal dalam pernikahan, cari lagi, nikah lagi. Kan begitu, ya Pak Suradi. Iya. Begitu. Pak Eko ya? Enggak. Antum setia sampai mati. Masya Allah. Ya istri wafat, udah gak usah depresi. Ya. Cari lagi Pak Nurali ya? Enggak. Pak Nurali enggak? Masya Allah, nggak boleh menduda, ya. Cari lagi, ya, cari lagi. Ya nggak Pak Arif. Ini kok kayaknya kalau pas bab ini pada bingung, takut jawabnya, takut didengar di rumahnya. Nggak apa-apa ya. Masya Allah. Mana lagi tadi? Waliyadu billah. Li'annahu la yu'minu bil qada wal qadar. Karena mereka tidak beriman pada qada dan qadar. Fala yaqulu hadza syai'un muqaddarun alayya. Mereka enggak mengatakan ini sesuatu yang ditakdirkan atas saya. Enggak ada ngomong begitu. Orang-orang Jepang yang depresi bunuh diri, enggak ada. Ya. Wa hadza syai'un maktubun alayya. Enggak ada mereka ngomong gitu. Ini sudah dituliskan untuk saya. Enggak ada kayak begitu. Ya, enggak ada. Agama yang menyatakan beriman kepada takdir cuma Islam. Hatta Nasara Yahudi, mereka enggak beriman. Ya, mereka putus asa, depresi, bunuh diri dan seterusnya. Ya. Wal faraju qaribun. Nah, sedangkan faraj itu isim masdar dari farraja yufarriju tafrijan, isim masdarnya faraj. Artinya jalan keluar, solusi. Ya, maka solusi itu dekat insyaallah.
Yuhsinu dzanna billah, dia husnudzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Walladzi yantahiru wa yaqtulu nafsah la yu'minu bil qada'i wal qadar. Maka orang yang bunuh diri tadi, yang membunuh diri dia, gantung diri, putus urat nadi, kecebur ke kali, nabrak rel, terjun dari ketinggian, naik sutet dan seterusnya, itu mereka orang yang tidak beriman pada qada dan qadar. Dosanya double banget itu. Pertama sudah nggak beriman pada qada dan qadar, dosa bunuh diri juga, wah lengkap udah. Ya, udah dosa nggak beriman pada qada dan qadar, kemudian bunuh diri pula. Allahu musta'an. Nauzubillah min dzalik. Li'annahu la yatahammalu asy-syada'ida wal masa'ib, karena dia enggak mau menanggung beban syada'id, ya, penderitaan, kesulitan dia, musibah. Sadisan. Ini sudah selesai berarti ya, faedah beriman kepada qada dan qadar. Berikutnya bahasan berikutnya. Al-umur allati tatarattabu ala madhabil jabriyah wal qadariyah. Berbagai perkara yang ditimbulkan ya, oleh madhab jabriyah dan qadariyah. Ya, ini akibat dari madhab jabriyah dan qadariyah. Madhab jabriyah paham ya, lawan dari madhab qadariyah. Qadariyah mengingkar takdir, ya, mengingkari takdir hanya bersandar kepada ya perbuatan dia. Ya, mereka menafikan takdir. Nah kalau Jabriyah, bersandar hanya pada takdir, menafikan pada seseorang, pada manusia adanya ikhtiar, adanya masyiah, iradah dan seterusnya. Ya tarattabu ala madhabihim umurun khatiratun. Maka ya berbagai perkara yang berbahaya itu timbul ya dari madhab mereka tadi. Dari madhab mereka tadi mengakibatkan beberapa hal yang sangat khatirah, berbahaya. Al-awwal, yang pertama, yalzamu ala madhabil qadariyah idhabul khaliqain. Maka ya kelaziman, konsekuensi dari madhab qadariyah yaitu adanya penetapan dua pencipta ma'allah, di samping Allah. Wa hadza syirkun fi rububiyah. Ya, maka ini adalah syirik rububiyah. Walihada summu majusa hadhil ummah. Oleh karena itulah mereka dinamakan majusinya umat ini. Namun qadariyah ya, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, itu pun mereka terbagi-bagi. Tidak mereka di atas satu asas. Mayoritas qadariyah madhab apa? Jahmiyah atau Mu'tazilah? Mayoritas qadariyah Mu'tazilah. Kalau mayoritas Murji'ah Jahmiyah. Nah, qadariyah dahulu itu yang mereka dikafirkan itu punah, kata para ulama. Ya, kata para ulama. Oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwa yang terdahulu itu punah, yang mengingkari ilmu pada Allah. Ya, yang mengingkari ilmu pada Allah. Jadi qadariyah yang ada saat ini ialah qadariyah yang menyatakan innallaha alima fi'lal insan wa katabahu lakinnahu lam yansha'hu wa lam yujidhu wa inna ma khalaqahu al-insanu. Nah, ini dikatakan oleh mereka, ini madhab mereka ini madhab mereka di buku-buku mereka. Mereka mengatakan Allah mengetahui perbuatan manusia dan Allah telah mencatat perbuatan manusia. Namun ya, apa yang Allah catat itu tidaklah menentukan hasil yang dilakukan oleh manusia. Namun manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ini mubtadi' dol. Nah, kalau qadariyah yang terdahulu menafikan ilmu. Allah nggak tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, mereka menafikan takdir. Allah tidak mencatat, tidak menulis apa yang dilakukan manusia.
Nah, mereka inilah yang majusi hadhil ummah, mereka yang kufur. Kufur. Ya, mayoritas Mu'tazilah saat itu. Kufur mereka. Jelas mendustakan ilmu Allah. Ini kan jelas waktu itu pembahasan. Murojaah lagi ya di awal-awal. Yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang seperti ini hampir-hampir dikatakan sudah punah. Ya, sudah punah. Inqaradu ya, annahum inqaradu. Yang kedua, jadi kalau Majusi menyatakan bahwa ya, pencipta alam ini tercipta oleh dua hal, yaitu oleh nur dan kegelapan. Maka Qadariyah juga demikian. Bahwasanya di alam ini ada dua pencipta, yaitu semua segala sesuatu yang pencipta adalah Allah. Nah, kemudian perbuatan hamba yang mencipta adalah si hamba sendiri. Berarti ya nama Allah Al-Khaliq itu tidak sempurna. Ya, karena ada sesuatu yang tidak Allah ciptakan. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini syirik rububiyah. Nah, berikutnya wa yalzamu ala madhhabil Jabriyah. Nah, sekarang Jabriyah. Maka kelaziman atau konsekuensi dari madhab Jabriyah ya, mengharuskan apa? Wasfullahi bidzulm. Ya, maka ini konsekuensinya mensifati Allah dengan kezaliman. Wa annahu yu'adzibu al-ibad ala syai'in lam yaf'aluh. Yaitu Allah akan mengadab hamba ya atas perbuatan hamba yang tidak mereka lakukan. Kan Jabriyah menyatakan manusia kal insan, kal ala al-mutaharrakah, seperti alat yang digerakkan. Jadi ketika bermaksiat itu udah takdir dari Allah. Dia enggak punya pilihan, enggak punya masyiah iradah. Ya udah takdir. Dia maksiat, dia zina, dia mencuri, dia berbuat syirik. Maka kalau begitu, ya dinafikannya iradah masyiah dari manusia, berarti mensifati Allah dengan zalim. Ya, kan begitu. Jadi seolah-olah Allah yang menyuruh si hamba tadi berbuat kufur, kemudian Allah pula yang menghadapnya. Padahal hamba tadi diberikan ya iradah, masyiah, ikhtiar. Nah, kemudian kata Syekh, bal fa'alahu huwa. Nah, kata ini yaitu bal fa'alahu huwa. Namun yang melakukan perbuatan hamba itu adalah dia, Allah. Kalau begitu Allah zalim. Nauzubillah min dzalik. Ya. Allahu yu'adzibuhum ala syai'in lam yaf'aluh. Maka Allah mengadab mereka atas sesuatu hal yang mereka tidak lakukan. Karena yang melakukan hakikatnya adalah Allah. Nah, ini kata mereka, naudzubillah min dzalik. Wa hum yuharrafun, sedangkan manusia mereka cuma digerakkan bi ghairi ikhtiyarihim, tanpa ada pilihan bagi mereka. Wa bi ghairi iradatihim, tanpa ada keinginan dari mereka. Fa hadza fihi wasfullah jalla wa ala bi dzulmi. Maka ini kalau begitu berarti mensifati Allah azza wa jalla dengan kezaliman. Li'annahu adzaba ibadahu, karena berarti Allah mengadab hambanya ala syai'in lam yaf'alu, atas sesuatu hal yang tidak mereka lakukan. Wa inna ma adzabahum ala fi'lihi huwa, namun Allah mengadab mereka atas perbuatan Allah itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wala yakhfa fasadu hadzal madzhabil batil, kata Syekh. Maka enggak tersamarkan lagi, ya, tidak tersamarkan lagi kerusakan mazhab batil ini. Allah Jalla wa ala yaqul, Allah yang berfirman, "Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan tidaklah kalian dibalas melainkan kecuali atas apa yang kalian lakukan. Ya, tidaklah kalian dibalas melainkan atas perbuatan yang kalian lakukan. Allah menisbatkan fi'il hamba, perbuatan hamba kepada hamba. Karena hamba diberi pilihan, hamba diberi masyiah, diberi iradah, kehendak, keinginan. Memang betul apa yang dijalani ya oleh hamba, apa yang dipilih, diinginkan oleh hamba itu tidaklah akan berjalan kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Tapi mukadimahnya hamba sudah dikasih pilihan. Ya. Kita dikasih pilihan mau sholat subuh apa enggak, dikasih pilihan. Ya, orang pulang kerja malam-malam ini, ya, dia pulang situ,
lewat MM 2100 tuh. Naudzubillah. Ya, banyak zaniyah, pelacur. Menawarkan diri, ada pilihan. Ayo, mau maksiat atau terus enggak mau? Kan ada pilihan enggak? Ada pilihan. Ya, diingat ayat-ayat Allah, wala taqrabuz zina. Diingat ayat Allah, tidaklah seorang yang berzina, ketika dia berzina dia mukmin. Dia tahu. Ini ada pilihan. Tapi ada pilihan juga memanggil, ayo syahwat. Wa inna nafsa la'amaratun bisu', kan begitu. Hawa nafsu mengajak pada keburukan. Ayo, tunaikan syahwat. Ada pilihan dia, ayo pilih yang mana? Ada pilihan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi Jabriyah ini ada ini ya. Saya sendiri pernah bicara sama seorang rekan yang ternyata dia terkena virus Jabriyah. Ya. Wah, ini kan udah ditakdirin ya. Udah kita nggak bisa disalahin juga dong. Wah, ini virus murahan, syubhat murahan. Kok bisa menimpa ke anak-anak kaum muslimin? Naudzubillah min dzalik. Wa rabata al-adaba bil kufri wal ma'asi was sayyiati, maka Allah mengaitkan adab karena kekufuran, maksiat dan keburukan, wa rabata thawaba bit ta'at. Dan Allah mengaitkan pahala dengan ketaatan. Allah mengaitkan adab dengan kekufuran, maksiat. Dan Allah mengaitkan pahala dengan ketaatan. Nah, ini jadi ada sebab, ada pilihannya. Wal khairat, dan kebaikan. Wallahu la yadlimu ahada. Allah tidak menzalimi siapapun. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak berbuat zalim. Ya, walau kepada berbuat zalim mithqala dzarrah, walaupun sekecil biji zarah pun. Wa in taku hasanatan yudhaifha. Wa in taku hasanatan yudhaifha. Nah, kalau dia melakukan kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Bal hada huwal adlu minhu subhanah. Bahkan inilah sisi keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min adlihi, di antara keadilan Allah, annahu la yudhaifus sayyi'ah, bahwa Allah tidak akan melipat gandakan keburukan. Ini hukum asal. Namun pada beberapa kondisi keburukan dapat dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Ya, kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Oh, haram Allah wa Rasul, haram. Berzina gimana? Haram. Kata Nabi, seorang mencuri tetangganya, ya, itu lebih berat 10 kali. Seorang mencuri 10 rumah itu lebih berat daripada dia mencuri 1 rumah tetangganya. Seorang berzina dengan 10 kali zina itu lebih ringan dibanding dia berzina dengan 1 istri atau perempuan tetangganya. Jadi ada double azab di situ, tergantung kondisi. Ya, barakallahu fikum. Bal yajzi bimithlihi fahasb. Bahkan dia akan dibalas dengan semisalnya itu saja. Min fadlihi, ini merupakan karunia dari Allah. Ayyudaifal hasanah, bahwa dia akan dilipat gandakan kebaikan min indihi subhanah, dari sisi Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa intaku hasanatan yudhaifha. Ya, ini tadi ya, kalau dia melakukan kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Fal mudha'afatu fadlun minallah, maka pelipat gandaan pahala ini adalah karunia Allah. Ila asyrati amsalihha, sampai 10 kali lipat. Wa ila 700 dhi'bin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, sampai lebih dari itu, lebih banyak lagi pelipat gandaannya. Wa amma sayyi'ah, adapun keburukan, fa innallaha yujazi biha fahasbu, maka Allah akan membalasnya dengan selevelnya. 1 keburukan dia dapat keburukan itu aja. La yudhaifuha, Allah tidak melipat gandakannya. Tadi dikecualikan, ya, dikecualikan pada berbagai kondisi. Seorang berzina dengan 10 kali perzina itu mending dibanding dia berzina dengan 1 tetangganya. Ya, berarti berzina dengan 1 tetangga itu hukumnya sah, ya. Itu hukumnya lebih berat daripada berzina dengan 10 kali di luar tetangga. Naudzubillah. Oh, kalau begitu zina sama luar tetangga aja. Bukan maksudnya begitu. Itu udah berat. Ini lebih berat lagi. Jangan gagal paham, ya. Wa hada min adlihi subhanah, maka ini adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di footnote nomor 1, akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu,
dari Ibnu Abbas an Nabi sallallahu fi ma yarwi an rabbih, dari Nabi sallallahu dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, qala innallaha, kata Nabi, innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik. Ini bukan hadis qudsi ya. Ya, karena yang diriwayatkan dari Nabi, dari apa yang Nabi sabdakan diriwayatkan dari Allah langsung. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kan begitu. Ma kharaja anni ila al-haq, katanya. Qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak bisa melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatnya, mencatat kebaikan tersebut lalu untuk orang tadi yang sudah berniat. Ya, indahu di sisi Allah hasanatan kamilah, satu kebaikan penuh. Sudah berniat mau sedekah, udah sungguh-sungguh, duitnya ketinggalan. Wah, nggak ada ini. Dapat pahala satu sedekah. Fa in huwa hamma biha wa aminaha. Nah, kalau dia berkeinginan dan dia mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu asyru hasanatin, maka Allah akan mencatat untuk dia 10 kali lipat. Wa ila sami'i mi'ati dha'bin, sampai 700 kali lipat. Wa ila adabin katsiratin, sampai lebih berlipat gandanya, lebih dari 700 kali lipat. Tergantung keikhlasan, tergantung momen, ya. Ini karunia dari Allah. Ngantuk Pak Yanto? Masya Allah. Sampai jatuh ke tempatnya tuh. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, namun barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan keburukan, kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka barang siapa yang berkehendak melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan mencatat untuk dia satu kebaikan penuh. Fa in huwa hamma biha fa amilaha, kataballahu lahu sayyi'atan wahidah. Namun kalau dia berkehendak melakukan keburukan, kemudian dia menjadi melaksanakannya, maka Allah akan mencatat untuknya satu keburukan. Perlu dicatat di poin di sini, falam ya'mal kataballahu indahu hasanatan kamilah. Kalau seorang berniat melakukan keburukan, kemudian tidak jadi, maka dia dapat satu pahala. Kata para ulama ahli usul, kapan itu dapat pahalanya itu? Kalau dia takut kepada Allah. Dia mau melakukan keburukan, nggak jadi. Ya, sebagaimana kisah terkait 3 pemuda yang terjebak dalam goa, ya, mereka tertutup oleh batu besar, mereka berdoa pada Allah, bertawasul dengan amal soleh. Salah satunya apa? Ya Allah, saya dulu terpikat dengan wanita kerabat saya yang sangat cantik, tapi dia nolak saya. Kemudian suatu saat dia meminta bantuan materi, uang kepada saya, tapi saya kasih syarat, ya, boleh asal saya berzina sama kamu. Dia nggak punya pilihan lain, mau dia. Ketika dia sudah berada di atas paha perempuan itu mengatakan, ittaqillah, bertakutlah kepada Allah. Akhirnya dia mengurungkan, ya, niat jahat dia tadi, dapat pahala. Nah, takut pada Allah. Tapi kalau nggak jadi melakukan perbuatannya karena takut ketahuan, karena ini dan itu, maka dapat dosa, nggak dapat pahala. Mau berzina nggak jadi, kenapa? Lupa beli kondom, dosa tetap, dosa, ya, dosa dia. Kenapa nggak jadi? Ya ada orang ramai, dosa. Ya, dalilnya apa? Kata para ulama ahli usul, dalilnya ialah kata Nabi tentang 2 orang yang saling bertikai, berantem, saling membunuh. Ya, ada yang terbunuh, ada yang tidak terbunuh. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. 2 orang yang bertikai, yang saling membunuh, yang membunuh dan korbannya keduanya di neraka. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh, okelah di neraka. Kok yang terbunuh korban juga di neraka? Kata Nabi, kana harisan ala qatli akhihi. Iya, dia juga awalnya bersemangat. Ya, sangat berpacu, semangat untuk membunuh saudaranya, tapi dia mati duluan. Dia juga di neraka. Hah? Di neraka. Di neraka dapat dosa apa? Dosa membunuh.
padahal mau membunuh nggak? Enggak, dia kebunuh duluan. Kenapa demikian? Karena dia sudah begitu tekad kuatnya untuk membunuh. Bisa dipahami sih? Ya, ada orang mau minum khamr nggak jadi, kenapa? Nggak jadi, duitnya kurang. Nggak jadi akhirnya. Dapat pahala nggak? Enggak, dapat dosa. Pakai lem Aibon, salah bawa lem, baunya lem Korea. Allah musta'an. Ya, jadi ini secara umum. Nah, tapi dirinci oleh para ulama ahli usul. Kalau tak salah di kajian Syarah Waraqat Syekh Abdullah Fauzan pernah kita sebutkan di sini. Ya, masih ingat ya? Masih ingat? Lupa. Nah. Belum sampai, udah kali. Ingat nggak Pak Hadi? Ya, jadi begitu ya. Ini yang disebutkan dalam hadis secara umum, global, perinciannya ada. Ya, ada orang mau melakukan keburukan nggak jadi, kenapa? Takut ketahuan, dosa dia, dapat dosa. Udah mau melakukan, nggak jadilah. Kenapa? Wah, udah ada dilihatin, nggak dapat pahala. Yang dapat pahala kalau dia takut pada Allah. Mau mencuri, ingat, astagfirullah, nggak jadi. Itu dapat pahala, satu dapat pahala. Ya, dapat pahala. Ya, dia mau dengerin musik, ingat, dengerin musik haram, dia ingat. Oh iya, musik haram, nggak jadilah, dapat pahala itu dia. Itu yang dapat pahala. Bisa dipahami nggak sih Rusdi? Ninggalin pacaran dapat pahala Rusdi, dapat pahala berarti. Ninggalin pacaran. Kenapa nggak mau pacaran? Gak ada yang mau, habis ini sama saya. Ya. Dapat pahala kan nih? Enggak dapat. Enggak dapat. Ya. Bahkan kalau dia sudah mau datang ke rumah perempuan, nggak jadi ya, perempuannya nggak mau, dosa dia. Ya. Kata para ulama, ma la yatimu al-haramu illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang haram tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka adalah haram. Jalan dia udah dapat dosa. Berjalan menuju ngapel anak orang. Malam Ahad, malam Minggu. Nah, dia lagi perjalanan cari wasilah, naik motor dia berjalannya sudah dosa. Sudah ngapelin nggak jadi, kenapa? Ya, cem-cemannya, gacuannya, ya nggak ada di tempat, ya gagal lah, dosa udah. Nah, jadi nggak pacaran, nggak jadi kan? Meninggalkan dapat pahala nggak? Enggak, dosanya tetap dapat. Barakallahu fikum. Plus dosa tadi dia tuh, jalan naik motor, itu kan kemarin pelajaran kita syarah Nadzm Waraqat, ya ingat ya? Nah, berikutnya, lakinnal jabriyatu yasifuna Allah bidzulmi. Namun kaum Jabriyah mensifati Allah dengan kezaliman, wa annahu yu'adzibul ibada ala alihi huwa, bahwa Allah mengadab hamba atas perbuatannya. Huwa ini Allah maksudnya. Kan kata mereka enggak adil dong kayak begitu. Ya. Nauzubillah. Wa hum lam yaf'alu syai'an. Mereka enggak melakukan apapun. Wa innama hum muharrakun. Namun mereka itulah orang-orang yang digerakkan kal alati, semisal alat. Ya, warishati, semisal risah, bulu yang terbang, kemana angin berhembus, ya ke arah itulah dia terbang. Fil hawa, di udara. Wa hadza madhhabun batilun, ini madhab yang batil. Yang ketiga, wa yalzamu alaih, ya, dan ini juga mengharuskan ya atas madhab Jabriyah ini madhab Jabriyah, wa yalzamu alaih ala madhab al-Jabriyah, maksudnya ta'tilul asbab. Ini akan menolak, menafikan asbab, melakukan sebab perbuatan. Wa ayyuqal madama innahu qada'un wa qadarun fa ana ajlisu wal muqaddaru sayakun. Naudzubillah. Ini kata mereka, ya nanti akan dikatakan, ya selama itu sudah ketentuan Allah, takdir Allah, fa ana ajlis, maka saya duduk aja. Wal muqaddar, apa yang sudah ditakdirkan,
sayakun, akan terjadi. Nah ini madzhab Jabriyah. Ya, efek dari madzhab Jabriyah, orang malas nggak mau kerja. Kenapa? Kalau ada rezeki nggak kemana. Memang betul. Tapi kita diberikan ikhtiar, masyiah, iradah. Ya nggak boleh. Burung aja terbang keluar dari sarang pagi hari sampai sore meninggalkan sarang. Berikutnya, fahada min salbiyati madhabil Jabriyah. Maka ini adalah salbiyat, ya, beberapa efek negatif dari madhab Jabriyah. Yang keempat, yalzamu ala madhabil Mu'tazilah, dan kelaziman dari madhab Mu'tazilah ini. Madhab Mu'tazilah berarti madhab apa? Qadariyah atau Jabriyah? Qadariyah. Kalau tadi Jabriyah, Jahmiyah. Ya, kalau Jabriyah, Jahmiyah. Nah, kelaziman dari madhab Mu'tazilah yaitu Qadariyah, kama sabaqa aidan, sebagaimana yang telah lalu juga, asyirku fi rububiyah, yaitu syirik dalam hal rububiyah, yaitu dengan menetapkan adanya pencipta selain Allah, yaitu penciptaan perbuatan hamba. Ya, khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan hamba. Padahal Allah telah tegaskan, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Al-khamis, yang kelima, wa yalzamu ala madhhabihim, dan juga kelaziman dari madhab mereka, ma'dzurun kabirun, yaitu bahaya yang besar nanti akan dikerjakan, bahaya yang besar. Wa huwa ta'jizullah jalla wa ala, yaitu menganggap Allah lemah. Ya, menganggap Allah lemah. Wa annahu yakunu fi mulkihi ma la yuridu wa la yasha'u, bahwa pada kerajaan Allah itu ada ternyata, di kerajaan Allah langit dan bumi ini yang dikerjakan oleh para hamba, ada ternyata apa yang tidak Allah kehendaki dan apa yang tidak Allah inginkan. Jadi hamba melakukan sesuai dengan keinginan dia, tidak sesuai dengan keinginan Allah. Berarti ini menganggap Allah lemah. Iradah Allah tidak kuat, tidak sempurna. Berarti ada kelemahan dalam sifat Allah. Na'udzubillah. Ya. Wa hadza wasfun lillahi jalla wa ala bil ajz. Berarti ini mensifati Allah jalla wa ala itu bil ajzi, dengan sifat lemah. Wa hadza khatarun 'azimun. Ini sangat berbahaya sekali. Wakilal madhabaini, maka kedua madhab tersebut, Jabriyah dan Qadariyah, batilun, batil keduanya. Wa yalzamu alaihi mahadhiru kabiratun. Ya, dan kelaziman dari madhab keduanya itu bahaya-bahaya yang sangat banyak. Amma madhabu ahli sunnati wal jamaah, adapun madhab ahli sunnati wal jamaah, fahuwal wasat, maka dia pertengahan. Wa huwal adlu, yaitu madhab yang adil, fi kulli syai'in, dalam segala hal. Wa ahlus sunnati wal jamaah daiman wasatun, ahlus sunnati wal jamaah selalu pertengahan. Wa lihadza yaqulun, oleh karena itulah mereka menyatakan, hadhil ummah wasatun bainal umam, umat ini adalah umat pertengahan di antara umat-umat yang lain. Wa ahlus sunnati wal jamaah wasatun bainal firaqid dhalati fi hadza wa fi ghairihi, maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara berbagai firqah-firqah sesat, ya, pada masalah ini dan yang lainnya. Masalah takdir, Ahlussunnah pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Ahlussunnah menetapkan takdir seperti Jabriyah, ya, tidak seperti Qadariyah. Namun Ahlussunnah menetapkan masyiah, iradah, ikhtiar pada hamba, tidak seperti Qadariyah. Sama seperti Jabriyah, Qadariyah. Tapi Qadariyah tidak menetapkan takdir. Ya, dalam hal apa? Dalam bab iman, Ahlussunnah pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Ya, Murji'ah mengatakan iman maksiat tidak memberikan pengaruh kepada iman. Sementara Khawarij mengatakan dosa besar dapat mengeluarkan dari iman. Ahlussunnah pertengahan. Ya, Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah menganggap dosa dapat melemahkan iman, kebaikan, ketaatan dapat menambah iman, namun dosa besar itu tidak mengeluarkan dari iman. Namun di bawah kehendak Allah, diserahkan di bawah kehendak Allah, diancam. Ya, dalam hal apapun, kehormatan sahabat. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara dua kelompok sesat, antara Nasibah Khawarij dan Syiah Rafidhah. Ya, semua dalam hal apapun.
Kalau ada sekte menyimpang yang saling kontras, Ahlussunnah di tengah itu. Ya, Ahlussunnah di tengahnya. Fahum yusbituna lillahi af'alahu, maka mereka menetapkan bagi Allah perbuatan-perbuatan Allah, wa iradatahu, kehendak-kehendak Allah, wa masyiatahu, ya, keinginan Allah, kehendak Allah, wa qada'ahu wa qadarahu, ketentuan dan takdirnya. Ini seperti apa? Jabriyah. Ya, wa yusbituna lil ibadi a'malahum wa masyiatahum wa iradatahum. Namun Ahlussunnah menetapkan bagi hamba, ya, bagi hamba perbuatan mereka itu, ya, kehendak mereka, iradah mereka. Ini seperti Qadariyah. Ya, tapi Qadariyah tidak beriman pada takdir, Ahlussunnah beriman pada takdir. Jabriyah tidak menetapkan bagi hamba ada pilihan, ada kehendak, Ahlussunnah menetapkannya. Tamasyian ma kitabillah, mereka berjalan bersama kitab Allah wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala yanfaunal qadara fala yanfaunal qadara, mereka tidak menafikan qadar. Wal qadaru kama taquluhul mu'tazilah, ya, dan mana sih? Afwan. Wala fala yanfaunal qada'a wal qadara, mereka tidak menafikan qada dan qadar. Kama taqulul mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah, yaitu kaum Qadariyah. Wala yaghluna fi isbatil qada'i wal qadar, mereka tidak berlebihan dalam menetapkan qada dan qadar, seperti kaum siapa? Jabriyah. Wa yaslibuna al ibadah masyiatahum wa iradatahum, sehingga mencabut dari hamba kehendak, keinginan dari hamba, keinginan mereka. Kama taquluhu al jabriyatu, sebagaimana dikatakan oleh kaum Jabriyah. Huna mas'alatun. Nah, di sini ada permasalahan. Gimana? Lanjut? Lanjut Pak Yanto. Udah tumbang juga. Sampai kopi saya habis ya. Nah, makanya kalau mau lanjut tambah kopi, Mul. Mau lanjut tambah kopi. Jangan kayak Pak Peri, kopinya apa itu? Hah? Satu mazhab Bapak Repi itu ya. Nah sekarang, wa huna mas'alatun wa hiya halil ladina yanfauna al-qada' wal qadar yuhkamu alaihim bil kufr. Itu permasalahan, apakah orang-orang yang menafikan qada dan qadar itu divonis dengan kekufuran? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Qadariyah yang dihukumi dengan kekufuran itu yang menafikan ilmu, kitabah dari Allah. Ya, bisa dipahami sini. Itu yang mereka mengingkari adanya ilmu. Adapun Qadariyah yang saat ini yang mereka menyatakan innallaha alima fi'lal insan wa katabahu lakinnahu lam yansha'hu wa lam yujidhu wa innama khalaqahu al-insan. Ini yang tadi kita sebutkan. Ya. Namun Qadariyah yang dahulu kata para ulama inqarabu, mereka sudah punah. Ya, yang di sini kebanyakan bulat dari Murji'ah. Nah, Qadariyah yang saat ini yang berkembang itu tidak sampai derajat kufur. Mereka menetapkan ilmu bagi Allah atas perbuatan hamba, takdir, pencatatan perbuatan hamba di Lauhul Mahfuz. Namun mereka mengatakan bahwasanya pencatatan takdir tersebut tidak memberikan efek atas perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu yang melakukan adalah manusia, sang hamba itu sendiri. Ini beda tentunya dengan Qadariyah awal, yang mereka mengatakan Allah nggak mengetahui perbuatan hamba, Allah tidak mencatatnya, Allah tidak menciptakannya. Ini semua murni dari hamba. Na'udzubillah. Mereka kufur kalau begitu. Nah, di sini kata Syekh, al-jawabu al-ulama fassalu fi dzalik. Para ulama merinci permasalahan ini. Faqalu, maka menyatakan, man ankara martabatal ula wa hiya al-ilmu, barang siapa yang mengingkari tingkatan yang pertama dalam beriman pada takdir, yaitu ilmu. Kan begitu? Yang kemarin sudah dibahas. Wa qala innallaha la ya'lamu asya'a. Mereka mengatakan Allah tidak mengetahui segala hal qabla wujudiha, sebelum terjadinya. Wa innama ya'lamuha idza wujidat fahasbu. Maka Allah hanya mengetahuinya apabila itu sudah didapati, sudah terjadi. Fahasbu, setelah terjadi udah. Man qala bihadza kafara, siapa yang berkata demikian maka dia kafir.
Kenapa? Li'annahu nafa ilmallahi jalla wa ala. Karena dia menafikan ilmu Allah jalla wa ala. Bisa dipahami sini? Ya. Oleh karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan nadarul qadariyah bil ilm fa in jahaduhu kafaru. Debatlah qadariyah dengan ilmu. Kalau mereka menolaknya, mereka kufur. Mereka kufur. Wa in aqarru bihi khusimu, kata beliau. Kemudian mana lagi kata Syekh Shalih Fauzan, lakin yaqulun innal ladzina yaquluna bi nafil ilmi in qarabu. Namun para ulama menyatakan qadariyah yang berpendapat dinafikannya ilmu dari Allah in qarabu, itu telah punah. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Wasithiyah, di Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi yang mengingkari ilmu bagi Allah telah punah. Jadi antum jangan kaget kok ya para ulama, di antara para ulama terutama dari kalangan Ahlul Hadis ya meriwayatkan dari kalangan thiqat tapi ternyata qadari. Tapi ternyata qadari atau mala ilal qadar, condong ke pemahaman qadariyah. Nah, ini bukan qadariyah yang sudah punah ini, yang mengingkari ilmu. Mereka menetapkan ilmu, menetapkan kitabah. Ya, namun mereka mengatakan bahwasanya kitabah, ilmu dari Allah tidak memberikan efek atas perbuatan hamba. Ya, khalaqahu al-insan, kata mereka. Ya, perbuatan hamba, ya hamba itu yang melakukan. Ya, hamba itu yang melakukan. Yang kedua asani, amma baqiyatul mu'tazilah. Ini mu'tazilah, kalau disebut mu'tazilah qadariyah ya, jangan salah paham. Kita lagi bicara masalah takdir, bukan lagi bicara masalah asma sifat begitu. Nah, adapun selain baqiyah mu'tazilah yang lainnya, qadariyah yang lainnya, fa yusbituna ilmu Allah. Mereka menetapkan ilmu bagi Allah Jalla wa Ala al-azali, yang la bidayata lahu, yang dahulu awal. Walakin yanfauna al-qadar, tapi mereka menafikan takdir. Wahum ahlul dhalal, mereka orang-orang sesat. Wala yasiluna ila haddil kufri, tapi mereka tidak sampai ke dalam batasan kekafiran. Ini perlu dipahami. Jangan sampai antum cap qadariyah tak kafir. Oh, enggak begitu. Ya. Ada batasannya sehingga para ulama dari kalangan para imam Ahlul Hadis mengambil riwayat dari kalangan thiqat, tapi enggak ada lagi riwayatnya kecuali dari dia. Ternyata dia adalah qadari. Qadari yang mana? Yang seperti ini. Bukan qadari yang sudah dikatakan oleh Syekhul Islam sudah punah. Yaitu apa? Qadariyah yang menafikan ilmu dari Allah. Li'annahum asbatu ilmu Allah, karena mereka menetapkan ilmu bagi Allah Jalla wa Ala. Wa asbatul kitabah, mereka menetapkan adanya penulisan takdir fil lauhil mahfuz, di lauhul mahfuz. Wa inna manafau al-masyi'ata wal iradah. Namun mereka hanya menafikan masyiah, kehendak dan iradah dari Allah, yakni asbatul ilma wal kitabah wa ghalaw fil af'alil ibad, yaitu mereka menetapkan ilmu, mereka menetapkan kitabah, penulisan takdir lauhul mahfuz, tapi mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan hamba. Innaha taqa'u bi ghairi iradatillah wa masyiatihi. Mereka mengatakan qalu, perbuatan hamba itu terjadi dengan selain kehendak dan keinginan Allah Jalla wa Ala. Hada mawjudun wa mustamirrun fil mu'tazilah. Ini masih ada dan terus ada di kalangan Mu'tazilah. Wa man akhadha madhhabahum, dan siapa saja yang mengambil madhab mereka, ya minat tawaif ad-dhalah, dari kelompok-kelompok sesat. Fahadhihi niqatun, maka ini adalah niqat, catatan-catatan mukhtasaratun fi hadzal bab, di bab ini. Catatan-catatan ringkas di bab ini al-azim, yang sangat agung ini. Jadi ini bab yang penting. Antum tidak paham bab ini, gimana mau paham akidah manhaj yang benar? Ya. Gimana mau manhaj alal haq, masalah takdir aja nggak paham, nanti jadi qadariyah atau jadi jabriyah. Masalah iradah aja nggak tahu, Allah punya dua iradah syariah, iradah kauniyah. Nggak bisa bedain iradah syariah, iradah kauniyah itu apa. Ya, gimana mau paham manhaj? Ayyum manhaj tafhamun? Ayyum manhaj tafhamun? Manhaj apa yang dipahami?
Tayyib. Lakin hasbul muslim, cukuplah seorang muslim ayya'rifa hadhihi al-mabadi'ah. Cukuplah seorang muslim mengetahui permulaan dasar-dasar ini aja. Wa yatawaqqaf indah. Cukup berhenti di sini. Jangan berlarut-larut. Udah cukup kita di sini aja. Kita memahami takdir itu mudah. Ya, Allah punya dua iradah. Ya, ini pintu bab masuk ke bab takdir. Allah mentakdirkan, mencatat, mengetahui, menciptakan perbuatan hamba. Ya. Namun Allah memberikan hamba pilihan. Allah memberikan hamba pilihan, kehendak, keinginan. Selesai sudah. Gitu aja. Jangan berlarut-larut. Berlarut-larut jatuh nanti ke qadariyah atau jabriyah. Itu aja. Maka kata Syekh, wala yatawaghal, jangan dia berdalam-dalam ya, terus bersibukkan diri fil bahsi, dalam membahas fil qada wal qadar, dalam qada dan qadar. Maksudnya berdalam-dalam lebih dari pembahasan itu. Cukup sampai sini aja. Ya, cukup sampai sini aja. Wala yaftah ya. Wala yaftah ala nafsihi bab tasaulat. Jangan dia membuka pada diri dia sendiri pintu bertanya-tanya. Ya. Kok katanya Allah telah mentakdirkan. Kok katanya Allah ngasih pilihan. Tapi pilihan hamba nggak bakal terlaksana kecuali dengan pilihan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ini gimana nih? Ini tasawurat ini. Berdalam-dalam. Udah cukup sampai sini aja. Kalau seperti ini syubhat masuk. Udah jalani aja. Bisa dipahami enggak sih? Ya. Fa innahu lan yasila ila natijatin. Karena yang demikian itu tidak akan sampai kepada hasil. Ya. Antum mau bertanya-tanya gitu, siapa yang bisa jawab? Paling jawabannya sudah itu takdir dari Allah, memang demikian ketentuannya. Oh enggak, saya belum puas. Wah, belum puas. Enggak bisa seperti itu. Ada hikmah Allah yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui. Pokoknya semua af'alullah, perbuatan Allah ala hikmatin. Enggak ada yang batil, enggak ada yang sia-sia. Ya, enggak ada yang sia-sia. Li'anna al-qada'a wal qadara sirrullahi jalla wa ala. Karena qada dan qadar itu adalah rahasia Allah fi khalqihi, terhadap para hambanya. Fala yumkinu an tasila ila natijatin min tasawulat. Maka tidak mungkin sampai kepada hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, fa alaika an tatamasya, maka wajib bagi Anda untuk berjalan ma'amadlulil kitabi. Ya, bersama kandungan kitab was sunnah, bersama kandungan Quran dan sunnah. Fatus bital qada. Kemudian Anda tetapkan tusbit, itu fi'il mudhari mansub, ya. Ba'da waw ma'iyah yang didahului oleh amr, ya, alaik. Maka Anda menetapkan qada dan qadar wa ta'rifa adillatah, dan Anda cukup mengetahui dalil-dalilnya. Wa ta'rifa hukma man ankarah, dan Anda mengetahui hukum orang yang mengingkarinya. Sudah selesai. Ringan Pak Hadi pembahasan qada dan qadar. Jangan dianggap berat. Ringan bagi yang mau belajar, berat bagi yang enggak mau belajar. Ya, saya pun ketika mengkaji buku ini dahulu di majelis bersama guru, ya. Dulu juga bingung. Pas buku ini juga Syarah Ha'iyah, Syarah Syekh Fauzan juga. Ya. Bersama seorang guru, ya saya dulu dengerin. Bingung juga awal-awal belajar. Oh, pas ketemu ini, apalagi baca buku-buku yang lain, ngaji buku-buku yang lain, jelas, simple, mudah, insyaallah. Wa baqiyat mas'alatun ukhra. Nah, tersisa permasalahan yang lainnya. Udah cukup ya kali ya? Di jam 9. Ada yang masih nantangin? Apa cukup? Cukup aja deh ya. Nanti kita lanjut lagi. Berarti masalah takdir ini belum selesai. Nah, termasuk di antara permasalahan yang terpanjang. Ya cukup ya. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ahmad mana? Sakit.